Jelas-jelas. Cukup jelas ya, alhamdulillah. Silakan kalau direkod ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Idrus, Pak Naryo, dan kawan-kawan semua. Terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika yang nantinya saya akan sampaikan secara berurutan apa yang kami lakukan, mengapa kami lakukan, dan terakhir kami akan mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk terlibat jika ada kesempatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya silakan Bu Andri untuk memulai sharing screen-nya. Saya memberi judul paparan saya ini mengarus utamakan pendidikan dasar bernalar dan kontekstual. Mengarus utamakan itu jika yang belum terlalu paham adalah mainstreaming. Jadi mainstreaming pendidikan dasar yang bernalar dan kontekstual. Next, Bu Andri. Tentu kita akan mulai apa yang kita lakukan semuanya itu dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 yang di sana disebutkan adalah kita wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika bangsa sudah cerdas, diharapkan akan ada kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Dan amanat Undang-Undang Dasar ini dijawantahkan, kata orang Jawa itu, atau diturunkan atau dinyatakan dalam target-target Indonesia, yaitu target tahun 2050 atau target tahun 2025. Tahun target 2050 Indonesia itu bermimpi, dan ini mimpi yang didasari dengan berbagai dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan atau forecasting ilmiah dari beberapa institusi dunia. Salah satunya PricewaterhouseCoopers, yaitu Indonesia tahun 2045 nanti diharapkan menjadi negara dengan PDB nomor 4 terbesar dunia, yaitu sekitar 7,3 atau 7,4 triliun US dollar. Ada juga yang menyebutkannya di atas itu. Tapi kita pakai yang paling rendah saja, yaitu 7,3 triliun US dollar nanti di tahun 2050. Kemudian target kedua, pada 100 tahun hari ulang tahun Indonesia, Indonesia juga diharapkan masuk dalam sebuah rentang yang disebut bonus demografi. Dalam arti di sana income itu lebih banyak atau PDB tadi itu bebannya lebih sedikit daripada penerimaannya, istilahnya gitu kalau bonus demografi. Yang lebih detail bisa dibaca di definisi-definisi. Dua target besar ini tentu memiliki tantangan-tantangan tersendiri, yaitu sebelah kanan yang ada gambar manusia, otak manusia dengan pikiran itu. Yang pertama tentunya tantangan revolusi industri. Kita semua sudah tahu big data dan lain-lain, apalagi kawan-kawan mahasiswa engineering. Yang kedua adalah tantangan tentang adanya nanoteknologi, kemudian kecerdasan buatan, dan yang terakhir adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang juga sangat menantang karena sebagaimana kita tahu, terakhir kita mengetahui bahwa Indonesia termasuk penyumbang 15% plastik di lautan sedunia. Jadi itu sebuah tantangan besar juga, selain tantangan 3 yang pasti kawan-kawan mahasiswa sudah tahu. Tantangan dan target ini diwujudkan oleh Presiden Jokowi dalam periode kedua ini dalam sebuah visi presiden. Yang saya gambarkan di sini adalah sebuah pembangunan manusia yang dimulai dari perbaikan kesehatan ibu hamil hingga kepada penguatan pendidikan SMK. Perbaikan ibu hamil itu mulai dari menurunkan prevalensi kematian ibu meninggal atau kematian bayi pada saat dilahirkan. Kemudian perbaikan anak-anak yang stunting. Stunting itu adalah kekerdilan atau kerdil,
yang saat ini prevalensinya sekitar 27% dan akan diturunkan pada akhir 2024 nanti sekitar 14%. Kemudian di kotak tengah ini, inilah hal yang menjadi titik tolak atau fokus dari pemerintahan saat ini, yaitu peningkatan mutu pendidikan dasar di SD, MI, dan juga pendidikan menengah, yaitu di SMK. Kami di Gernas Tastaka itu fokus di tengah-tengah ini. Namun, apakah betul bahwa pertumbuhan yang 7,4 triliun US dollar itu bisa dicapai? Next, Bu Andri. Ternyata dari sebuah penelitian, para ekonom berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi itu berkorelasi dengan produk domestik bruto yang 7,3 triliun tadi. Dalam arti, tanpa ada pertumbuhan ekonomi, tidak akan ada produk domestik bruto. Dan ternyata pertumbuhan ekonomi itu memiliki korelasi yang tajam, konsisten, dan kuat dengan mutu pekerja buruh. Dan mutu dan pekerja buruh itu berkorelasi dengan mutu pendidikan dasar dan menengah kita saat ini. Studi ini dilakukan oleh Profesor Erik Hanusek pada tahun 2000, itu dengan membandingkan berbagai data dari negara-negara yang saat itu sedang menuju ke negara maju, yaitu negara Korea, Brazil, Rusia, dan seterusnya. Akhirnya dia menemukan kesimpulan seperti ini. Saya ulang, kesimpulannya adalah mutu pekerja dan buruh memiliki korelasi yang tajam, konsisten, dan kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, ketika kita bicara dengan pertumbuhan ekonomi dan PDB, berapakah ongkos jika mutu dari pekerja buruh itu rendah? Next. Di Inggris ada sebuah penelitian juga yang dilakukan oleh KPMG, KPMG Foundation, sebuah institusi akuntansi terbesar, salah satu terbesar di dunia atau Big Five. Dia diberi tugas oleh pemerintah Inggris ketika pemerintah Inggris melihat hasil studi dari Trend for International Mathematics and Science Studies untuk murid-murid Inggris pada usia 10 tahun sangat rendah. Ketika dibuat sebuah studi, mengapa rendah dan dampaknya kepada perekonomian, dibuatlah dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya, dan lain-lain, dan diproyeksikan dan diuangkan. Ternyata ketemu untuk murid-murid di Inggris itu ketemu per murid per tahun itu 68.571 pound per tahun kerugiannya. Dan dari titik ini saya hitung kemiripannya dengan Inggris, yaitu hasil TIMSS yang ada di Inggris itu saya kalibrasikan dengan hasil yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk studi Balitba yang disebut aksi. Atau pemerintah Inggris mengukur kompetensi murid-muridnya di usia 10 tahun di bidang matematik, sains. Kemudian pemerintah Indonesia juga mengukur kompetensi murid-muridnya di usia 10 tahun yang disebut aksi. Asesmen kompetensi siswa Indonesia yang diukur sama. Akhirnya karena ada kesamaan, saya buat sebuah kesamaan dan kalibrasi. Ketika saya hitung, ternyata ketika tahun 2050, kita akan mendapatkan beban itu kira-kira 29,2% dari PDB itu. Dalam arti, jika tidak diperbaiki mutu pendidikan dasar Indonesia, PDB yang 7,3 triliun itu hampir sepertiganya akan atau harus membayar beban dari rendahnya mutu itu. Beban apa itu? Yaitu beban sosial. Salah satu contoh, ternyata rendahnya mutu pendidikan itu berdampak kepada pengangguran, berdampak kepada rendahnya kompetensi, berdampak kepada stres, akhirnya mereka sakit,
berdampak kepada kenakalan remaja. Akhirnya mereka harus diobati, ada edik dan lain-lain. Itu hasil penelitian dari KPMG. Itulah yang nantinya harus kita bayar. Dan terakhir kemarin World Bank Kamis kemarin itu menurunkan lagi sebuah studi. Sesudah KPMG, World Bank, sebuah studi yang studi itu disasar murid-murid Indonesia. Ternyata hasil dari studi mereka, COVID yang 8 bulan ini bisa menurunkan lagi mutu itu, dan kita harus membayar lagi. Setelah saya hitung, angkanya sudah bukan 25,9% lagi, sudah 33% dari 7,3 triliun itu. Jadi, hasil dari mutu awal yang sudah buruk ditambah dengan COVID, jika tidak diperbaiki, kita akan ketiban beban dan akan mengambil angka 7,3 triliun itu sepertiganya. Itulah ongkos buta matematika dan membaca untuk murid-murid di Indonesia. Betulkah, next Bu, betulkah memang itu terjadi? Ternyata memang faktanya seperti itu. Saya ulang lagi, hitungan saya tadi itu didasarkan pada studi yang namanya AKSI, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia, yang dibuat oleh Balitbank, yang diukur adalah murid-murid kelas 4 SD, kira-kira usia 10-11 tahun, hasilnya seperti gambar di kanan ini. Jika kita baca di absisnya itu, angka 0 sampai 6, itu adalah tingkat kompetensi dari murid-murid itu. 0 sampai 2 itu adalah mereka yang sangat dasar. Jika posisinya itu 1, mereka itu ibarat jika berhitung itu hanya tahu berhitung saja, 2 tambah 2 sama dengan 4, ya sudah. Ketika ditanya kenapa 4, ya nggak tahu dari sananya. Persis seperti pada saat membaca. Ketika membaca Quran ditanya apakah artinya, mereka juga tidak tahu. Ketika membaca tulisan ditanya ngerti nggak apa maksudnya, mereka juga tidak tahu. Itu adalah level 0 sampai 2. Dan itu bisa dilihat yang sebelah kanan, sebelah kiri, gambar itu, kurang itu seperti apa, kemudian cukup seperti apa, baik seperti apa. Dan sila ke-12-nya, 78% itu adalah kurang. World Bank pada tahun 2019 menyebutkannya sebagai functionally illiterate, jadi buta huruf yang fungsional. Bisa mengerti matematika tetapi tidak paham. Bisa membaca tapi tidak paham isinya. Lantas, ada lagi sebuah studi lagi, hasil belajar matematika yang dilakukan oleh PISA. Next, Bu Andri. PISA ini adalah sebuah program, namanya Program for International Student Assessment, yang dilakukan sejak tahun 2000-an, dan Indonesia selalu ikut, tetapi sekali lagi sila ke-12-nya, Indonesia mengikuti tidak pernah naik-naik. Kalaupun naik hanya kecil sekali. Hasil pada PISA tahun 2018 untuk matematika, murid-murid kelas 2 SMP, terusan yang tadi itu AKSI, diukur di sini kelas 2 SMP, kemudian dibandingkan dengan Vietnam yang sebelah kanan, hasilnya seperti gambar ini. Jika kita gambar, kita lihat yang level PISA sebelah kiri, yang 0 sampai 1 dan 2 itulah yang 85%. Bahkan yang 1, yang functionally illiterate parah, itu 55,4%. Dan bisa dilihat, grafik ini adalah condong ke sebelah kiri, skewed sebelah kiri. Jadi kita bisa baca semakin banyak atau banyak sekali mereka-mereka yang dalam posisi 1 dan 2. Sementara di Vietnam, pada saat yang sama, murid yang sama, ukuran yang sama, ternyata lebih mendekati kurva normal. Saya menyebutnya hasil PISA ini adalah sebuah abnormalitas pendidikan di Indonesia, dan hasilnya pun menjadi abnormal. Seharusnya hasilnya adalah seperti di Vietnam, karena akan mengikuti kurva potensi manusia yang sebenarnya, bukan menjadi semakin buruk seperti yang digambar sebelah kiri. Berikutnya, Bu Andri. Apakah memang seperti itu? Akhirnya kami di Gernas Tastaka itu semakin eksplorasi dan masuk kepada ranah yang lebih mikro. Dan kami menemukan lagi sebuah studi
yang dilakukan oleh RISE dan Semeru itu pada tahun 2017 kalau saya tidak ingat, ada salah satu soal yang disampaikan seperti di atas, yaitu soal aritmatika sederhana atau numerasi, yaitu sepertiga kurang seperenam. Bayangkan, anak usia 18 tahun hanya 1 dari 10 yang menjawab benar soal sepertiga kurang seperenam adalah seperenam. Saya ulang, pada usia 18 tahun hanya 1 siswa Indonesia yang bisa menjawab benar sepertiga kurang seperenam adalah seperenam. Ini hasil studi RISE dan Semeru. Kemudian yang sebelah kanan ada sebuah institusi besar di dunia. Mereka melakukan sebuah uji coba instrumen, tetapi karena uji coba mereka masih belum mau merilis, tetapi hasilnya sudah kami percayai ini adalah sesuatu yang confirm. Dan itu diujikan di sebuah provinsi besar di Indonesia dengan sebuah soal aritmatik yang sangat sederhana pula, yaitu 3/4 tambah 3/4. Yang mengherankan tetapi tidak mengejutkan adalah 7 dari 10 anak siswa kelas 5 dan kelas 6 SD di provinsi itu, 7 dari 10 dari mereka menjawab 6/8. Bayangkan, 6 itu adalah 3 di atas dijumlahkan, yang di bawahnya juga dijumlahkan. Sedangkan yang menjawab benar 3/2 itu hanya 2 dari 10. Yang 1 tidak jelas. Jadi 7 menjawab ngawur, 2 menjawab benar, 1 nggak jelas jawabnya apa. Inilah fakta-fakta yang kami temukan. Sehingga kami berpikir, ternyata confirm bahwa ada masalah mendasar di kompetensi matematika yang di SD disebut numerasi dan juga sebetulnya membaca. Akhirnya, berikutnya Bu, akhirnya kami melakukan sebuah eksplorasi lagi. Apa sebetulnya penyebabnya? Penyebabnya adalah kami kumpulkan dari beberapa literatur-literatur, salah satunya literatur dari Profesor Joe Waller, ini salah satu dosen pendidikan matematik di University of Stanford. Beliau menulis sebuah buku namanya Limitless Mind, salah satu rujukannya. Kenapa kemampuan matematik murid-murid SD menjadi seperti itu? Kami menduga, dan itu dugaan itu pelan-pelan menemukan kebenaran, adalah 4 sebab ini. Yang pertama, kita memiliki mitos tentang perkembangan kognitif otak. Jadi, dari dulu kita percaya bahwa ketika kamu akil balik, itu sudah tidak akan bisa lagi otakmu bertumbuh. Dan nggak usah macam-macam, sudah sampai di situ saja. Ternyata tidak terjadi seperti itu. Ternyata ada pertumbuhan terus sampai manusia itu meninggal. Dan itu basisnya adalah neuroscience. Yang kedua, seringkali dalam belajar, apalagi di kelas, kita tidak, tanda kutip, menghargai sebuah perjuangan atau struggle anak-anak untuk menemukan sesuatu. Sehingga seringkali kita memberikan jawaban langsung tanpa memberi kesempatan kepada mereka untuk mencari solusi-solusi dengan caranya sendiri. Padahal dengan mengikuti proses itu, proses akan menjadi lebih penting daripada hasil. Yang ketiga, kita memiliki 5 bagian potensi otak manusia. Ternyata yang kita gunakan seringkali hanya 1 otak saja, yaitu otak memorizing. Beberapa otak yang harusnya dipakai ketika kita memberikan pembelajaran dengan cara yang benar, itu tidak terjadi. Berikutnya yang keempat, kita masih senang mengukur prestasi murid dengan kecepatan menyelesaikan soal-soal. Tidak memberikan kesempatan mereka untuk fleksibel dalam berpikir dan juga kreatif dalam berpikir. Inilah dugaan-dugaan kami mengapa sesuatu di atas tadi itu terjadi. Lantas, apa yang sudah dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Next, Bu Andri. Yang harus dilakukan secara makro, dan ini sebetulnya tanggung jawab dari pemerintah, adalah mulai dari yang sebelah kiri itu adalah mulai dari pendidikan gurunya. Salah satu contoh di atas,
saat ini PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau SD itu masih memberikan materi-materi yang kaya dengan pengetahuan pembelajaran, bukan kaya dengan bagaimana mengajar yang benar. Jadi mereka lulus menjadi education scientist, bukan menjadi guru. Dan seterusnya sampai ke bawah. Kita harus berubah dari mindset bahwa otak itu berhenti tumbuh pada saat remaja, itu menjadi sebuah otak itu bisa terus jika dirangsang. Tetapi ini semua, jika kita lihat adalah sebuah upaya makro, seperti upaya kebutuhan dari dunia menghadapi era tahun 2001. Kita harus kritis, harus berpikir kreatif, di situ kita akan bisa bicara komunikatif dan bisa berkolaborasi. Namun, kami dalam sebuah gerakan melakukan sesuatu yang lebih kecil ceruknya, kemudian lebih kecil pula sasarannya, yaitu Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika yang mengarusutamakan, berikutnya Bu, mengarusutamakan sebuah prinsip yang kami sebut bernalar, kontekstual, sederhana, dan mendasar. Sesudah ini nanti Ibu Andri akan meneruskan apa yang kami lakukan itu, tetapi sebelumnya saya akan ceritakan sedikit tentang Genas Tastaka. Genas Tastaka ini sudah dideklarasikan pada tanggal 10 November tahun 2018 di UI. Terima kasih kepada UI yang sudah mendukung kami oleh Rektor pada saat itu Pak Muhammad Anies, dan sudah juga kami melanglang buana melakukan penelitian, mungkin sudah berdampak kepada 1.000 relawan guru lebih, dan kami juga punya relawan mahasiswa, kami juga punya relawan orang tua murid, dan kami sudah melakukan TOT, Training of Trainers, kepada relawan-relawan itu di hampir 30 tempat secara offline dan online di lebih dari 14-15 kabupaten kota dan 12 provinsi. Dan itu mulai dari Batam, kemudian berlanjut ke Pontianak, yang di utara Batam, Pontianak, Konawe, kemudian Tual, Ambon, Bima, Waingapu, dan seterusnya sampai ke daerah Jawa. Inilah yang kami lakukan, dan silakan Bu Andri untuk meneruskan apa yang kita lakukan dengan Genas Tastaka. Mengapa kita mengharusutamakan pendidikan matematika di SDMI yang bernalar, kontekstual, sederhana, dan mendasar. Silakan Bu Andri. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanang. Saya perkenalkan kembali, nama saya Siti Andriani, biasa dipanggil Ibu Andri. Selamat sore semuanya, salam kenal, salam hormat dari saya. Saya bagian dari timnya Pak Nanang menjadi relawan Gernas Tastaka, seperti yang tadi sudah diceritakan, karena memang berangkat dari berbagai keprihatinan. Saya langsung share screen saja ya. Saya ceritakan. Sudah terlihat ya? Ya. Saya bergerak. Oke. Jadi saya hari ini ingin membawa teman-teman yang di sini mungkin termasuk dalam bagian orang 30% yang beruntung ya, tidak mengalami apa yang dinamakan proses belajar matematika yang kurang tepat. Makanya teman-teman di sini bisa ada di sini, ada di kampus yang luar biasa hebat ya. Jadi saya ingin membawa kepada sebagian besar kesadaran untuk belajar matematika lewat proses yang benar itu, sekitar tadi kalau dari surveinya Pak Nanang itu, hampir 70% itu kebanyakan itu tidak melakukan proses belajar yang benar di matematika. Yang seperti apa sih? Jadi kami temui seperti ini. Saya mau ngajak para hadirin untuk mengingat kembali
dulu ketika belajar matematika di SD atau di MI itu bagaimana? Apakah pernah ada momen ketika ya udah yang penting aku udah bisa jawab soal, terus juga jadi dapat nilai yang baik, kemudian lulus dengan baik sampai hari ini, sehingga menafikan atau ada hal-hal yang menjadi pertanyaan di dalam hati itu, ya udah nggak terlalu dipikirin, yang penting sudah bisa menjawab soal. Karena kenapa? Proses belajar matematika ini seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Nanang ini menjadi semacam pengikatnya di Gernas Tastaka. Apa itu 4 yang harus selalu diingat? Tagline lah kita istilahnya ya, bernalar. Apakah proses belajar kita ketika dahulu bernalar? Kalaupun iya, berdasarkan survei, hari ini saya mengajak untuk melihat bahwa hari ini kita adalah orang-orang yang beruntung, tapi 70-80% orang-orang yang lain apakah proses belajarnya bernalar, kontekstual, sederhana, dan mendasar? Belum berangkat ke arah sana, konten di SD itu terdistribusi seperti ini. Ini diambil dari prinsip dan standar for school matematik dari NCTM atau National Council Teacher of Mathematics. Jadi, karena Gernas fokus kepada gerakan untuk SD dan MI, bisa dilihat dari grafik ini bahwa bilangan dan geometri ini mengambil porsi terbesar, porsi yang cukup banyak dibanding yang lainnya, di bilangan dan geometri. Bagaimana pengajarannya? Apakah bernalar? Apa sih bernalar? Bernalar adalah menekankan pada proses berpikir. Jadi seharusnya belajar matematika itu adalah bernalar. Yang seperti apa sih? Saya berikan sebuah contoh. Udah ketahuan duluan. Baik, kalau di depan teman-teman ada kertas, boleh kertas apa saja, yang penting kertasnya berbentuk persegi panjang. Boleh disiapkan ya. Hari ini saya mengajak nih, kalau garis merah itu ada dan biru itu adalah diagonal layang-layang, tunjukkan luas layang-layang itu adalah setengah dari diagonal 1 dikali diagonal 2 dengan menggunakan kertas. Apakah teman-teman yang ada di sini pernah mendapatkan pengajaran untuk berpikir secara bernalar seperti ini? Boleh komentarnya, silakan. Atau ada yang mau mencoba untuk menjelaskan? Boleh nih, saya beri waktu 1,5 menit ya. Bisa, Bu. Siap. Ya, Pak Andrew ya? Pak Andrew atau Oh, saya anotet aja boleh nggak, Bu? Dari... Oh iya, boleh. Ya, boleh. Boleh, sebentar. Saya share screen lagi ya. Oke. Siap. Silakan. Berapa detik lagi, Bu Andri? Setengah menit lagi. 30 detik lagi. Oh, maaf, tadi mute ya? Oh? Iya, mute. Iya, mute ya. Sekali lagi. Baik. Makanya nunggu gambarnya munculnya baru 3 garis. Iya, tadi itu, nah, jadi kalau aku nalarin kayak gini, Bu. Ya. Jadi kan ini ada diagonal yang panjang dan diagonal yang pendek ya. Yang panjang saya gambarkan kayak gini deh. Iya, tadi Nah, D1 ya. Oke. Nah, yang pendek saya posisikan di sini. Iya. Nah, jadi ketika kita bisa melihat ini ada diagonal 1 dan diagonal 2,
Kenapa sih dia bisa dibagi dua? Jadi kalau saya pikirnya, ini itu, kan kita mencari luas ya, benar ya? Luas itu kan berarti dalamnya, benar ya? Ya. Daerah dalamnya. Nah, kita bisa lihat ya, ini tuh sebenarnya di dalamnya itu, kita bisa nggak sih potong jadi segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, segitiga 4. Berarti si layang-layang ini kombinasi dari banyak segitiga. Benar ya? Nah, dari kombinasi segitiga-segitiga ini, berarti kita bisa nih potong-potong, terus kita posisiin ke sini. Nah, ini perlu dibayangin sih, ini perlu dibayangin. Nah, ini kalau misalkan saya potong nih, ini posisinya kan berarti ini dan ini ya. Ini setengah dan kurang lebih segini ya, berarti ini dan ini. Benar ya? Ini segitiga ya. Nah, udah dapet nih segitiganya. Yang ini dan ini, terus ini juga sama nih kurang lebih kayak gini. Terus ini kalau misalkan kita posisiin lagi, kita potong lagi, berarti dia panjangnya kurang lebih kayak gini. Ya kurang lebih lah ya, seperti ini. Dan ini yang satunya lagi berarti posisi yang ini. Udah panjangnya. Jadi ini nanti kalau misalkan kita susun ya, ini seharusnya dia membentuk kayak segitiga. Ini mungkin karena kurang rapi aja saya gambarin. Jadi dia seharusnya berbentuk seperti segitiga, kurang lebih kayak gitu. Makanya dia setengah di 1 kali di 2. Kalau saya mikirnya kayak gitu. Jadi setengahnya dari? Setengah dari luas yang ini, yang awal tadi. Jadi kalau disusun-susun bisa membentuk setengah ini. Seandainya Anda, saya manggilnya apa ya? Kak Andrew atau Pak Andrew ya? Kak Andrew, seandainya Kak Andrew yang ditanya nih sama anak, apakah yang akan dilakukan? Apakah mencoret-coret atau mengambil kertas dan kalau menggunting? Untuk anak-anak sebenarnya aku lebih suka kita pakai kertas, kita potong-potong. Jadi bisa langsung dia bayangin. Soalnya kalau kita melukis pun itu nggak enak. Dia susah ngebayanginnya. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang jauh lebih kecil lagi. Itu biasanya lebih enak pakai blok-blok gitu. Blok-blok? Ya misalnya ada blok. Kalau kertas susah ya? Kertas bisa. Cuman ya perlu pikir juga gimana caranya supaya dia mudah pahami ya. Kalau kita gambar-gambar gitu dia juga kadang susah membayangkan kan. Oke. Terima kasih untuk jawabannya Kak Andrew. Dan ini benar sekali apa yang dibilang sama Kak Andrew. Yang terpenting di dalam pembelajaran matematika SD itu adalah anak-anak itu tidak bisa langsung tadi coret-coret seperti ini. Jadi menggunakan apa yang dinamakan konkret. Benda konkret, kemudian digambar, baru kita bicara aturannya. Ini loh, setengah kali D1 kali D2, itulah yang dinamakan abstrak. Nah, hari ini pembelajaran yang terjadi itu adalah langsung loncat ke abstrak. Nanti saya akan tunjukkan apa yang tertulis di buku dan apa yang dihadapi anak-anak sehari-hari. Jadi kesempatan untuk eksplorasi seperti ini, kemudian bisa bertanya, bisa menggunakan benda-benda konkret, ini tidak dilakukan di kelas. Padahal ini sesederhana ini. Jadi ketika anak-anak itu belum bisa mengarahkan bagaimana menunjukkannya, kita bisa minta mereka untuk prosesnya yang pertama sediakan kertas, kemudian lipat kertasnya seperti ini dan seperti ini. Maka kita memuat ini, kita bisa membuat layang-layang dari kertas ini. Kemudian kita gunting. Kita susun potongannya. Ternyata potongannya itu juga membentuk layang-layang. Terus kita tanya, ini sama atau enggak ya? Untuk menunjukkan ini sama atau tidak, kita nggak bisa pakai perasaan. Jadi ini sama nak, lihat deh, sama, nggak bisa. Jadi bagaimana kita tahu? Kita harus menunjukkan bahwa, oh ini tuh lihat ya, ditumpuk ternyata persis sama. Jadi satu kertas ini ternyata memuat 2 layang-layang yang sama. Jadi satu luas layang-layang ini ada hubungannya loh sama kertas ini. Yaitu apa? Setengahnya. Kenapa bisa setengahnya? Karena satu kertasnya memuat 2. Ini konkret. Kemudian dari proses ini, kita menggali bagaimana cara anak mengkomunikasikan pemahamannya. Karena di dalam matematik yang penting juga adalah standar proses yang ada 5. Ada komunikasi, ada penalaran, pemecahan masalah, ada
Representasi dan koneksi. Representasinya apa? Dia coba digambar pemahamannya. Tadi seperti ini ya, baru masuk ke tahapan berpikir gambar atau piktorial. Ini tadi ya, kertas yang oranye ini kita anggap aja yang tadi kita gunting nih. Kita gunting terus kita susun lagi ya. Jadi tadi kita udah buktikan bahwa luas satu layang-layang ini sama dengan luas kertas kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena layang-layangnya kita dapat 2. Barulah kita masuk ke sini. Ke apa? Luas kertas sama dengan panjang kertas kali lebar kertas. Di awal sudah dinyatakan lebar kertasnya sebagai D1, panjang kertasnya sebagai D2. Sehingga luas layang-layang itu yang mana sih? Yang daerah kuning itu sama dengan setengah dari luas kertas. Maka kita bisa bilang bahwa ini adalah setengah kali D1, D2. Di sini pun terjadi koneksi. Dalam sebuah persegi panjang ini ada kuning, ada oranye, ini adalah segitiga-segitiga yang sama. Jadi dari tadi konkret, gambar, abstrak, mengkomunikasikan, merepresentasikan, bagaimana membangun sebuah pemahaman menjadi ibaratnya mengkompres dari pengetahuan yang sebelumnya, dari pengalaman, itu menjadikan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Dan hari ini, di kebanyakan kelas itu tidak terjadi. Ini salah satu model pembelajaran yang terjadi hari ini. Coba dilihat di poin 2, bicara langsung luas layang-layang, merupakan sebuah bangun yang mempunyai 2 buah diagonal pada gambar. Jangankan itu ya, diagonal aja anak-anak itu belum tahu. Apa sih diagonal? Terus garis AB, garis CD, jika diteliti dengan seksama, penuh dengan sifatnya abstrak. Tiba-tiba ujung-ujungnya rumus luas layang-layang adalah bla. Kemudian langsung dikasih soal, bla. Kemudian mari berlatih, bla. Tidak ada proses bernalar di sini. Kita seperti robot yang hanya memasukkan angka-angka ke dalam rumus. Inilah yang terjadi hari ini. Kering. Tiba-tiba rangkum. Jadi bicara tentang luas layang-layang, bla 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 abstrak, kemudian dirangkum, kemudian latihan masukin angka. Tidak ada proses bernalar hari ini. Ini yang bikin matematika tuh jadi kering. Tapi pasti kakak-kakak di sini juga hadirin yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini tidak merasakan itu karena tidak punya masalah kan dengan sesuatu yang bisa berpikir langsung abstrak. Kembali lagi itu baru bicara penalaran. Jadi sedikit sekali yang menggunakan yang ada proses bernalar di dalam kelas. Semuanya langsung lompat ke abstrak. Kemudian kontekstual. Apa itu kontekstual? Menekankan pemahaman lewat konteks atau kaitannya dengan objek atau peristiwa tertentu. Ada pertanyaan ini. Kalau ditanya, mana sih nilai yang lebih besar? Boleh teman-teman untuk jawab? Silakan. Yang mau menjawab? Setengah atau sepertiga? Jelaskan. Mana nilai yang lebih besar? Boleh jawab? Setengah, Bu. Ya. Silakan Kak Zidni. Yang lebih besar setengah, Bu. Yang lebih besar setengah, kenapa? Karena setengah lebih besar daripada sepertiga, Bu. Kenapa setengah lebih besar daripada sepertiga? Dari sononya. Setengah 0,5, sepertiga 0, sekian. 0,5 sama 0,6666. Kenapa itu lebih besar? Itu kan cuma simbol-simbol angka. Kenapa itu lebih besar? Kenapa setengah itu lebih besar? Bagaimana kita menjawab pertanyaan anak, setengah itu kenapa lebih besar dari sepertiga? Kenapa Ibu, atau sebaliknya? Kenapa? Saya mau jelasin. Oke, silakan. Jadi analogi yang saya pakai mungkin gini, Bu. Kue misalnya, Bu, kue ulang tahun deh misalnya. Misalnya 2 bersaudara. Misalnya si anak, jadi kalau saya mau jelasin, misalnya kalau kamu dikasih kue, kamu lebih banyak dapat
kuenya setengah, atau kalau misalnya dibagi dengan 3 orang. Pasti kalau misalnya, mungkin kalau misalnya mungkin anak orang jelas, saya bawa kue sekalian saya bawa kue sekalian Bu, biar saya bisa makan juga. Misalnya saya bagi 2, saya sama anak itu. Terus lihat, terus saya bawa kue, terus anak itu lihat untuk setengah. Terus untuk sepertiga, misalnya saya bawa kue lagi, saya ajak temennya 1. Nih kue aku bagi 3 ya, aku bagi 3, aku, kamu, sama teman kamu. Nah, kamu lebih dapat kamu dapat yang lebih banyak yang mana? Yang bagi 2 sama aku atau bagi 3 sama teman kamu? Saya paling jelasinnya gitu, Bu. Ya. Terima kasih Kak Adriel. Betul. Ini di pecahan ini betul sekali ya, kalau kita tuh sudah berpikir bahwa ketika kita bicara konteks setengah atau sepertiga, di otak kita ini sudah ada satunya tuh sama. Tapi ketika dalam pembelajaran, itu anak-anak itu belum ngeh, belum tahu. Sehingga, karena kan bisa-bisa aja dong, banyak nih anak SD itu bisa jawab ya, ini bagian yang diarsir terhadap keseluruhan tuh berapa sih? Nah, mereka jawab nih 1/4, 1/2, 1/3. Biasanya mereka nggak ada masalah. Tiba-tiba, jeng-jeng, dikasih soal ini, jebret 1/3. Apa yang salah? Karena menjawab soal itu belum tentu maknanya sudah memahami. Dan hari ini, fokus belajar matematika itu kebanyakan menjawab soal, tidak menggali aspek-aspek berpikir anak. Tidak menggali apakah anak mampu mengkomunikasikan gagasannya, mampu mengkoneksikan beberapa gagasan, mampu membuat representasi, mampu memecahkan masalah dengan penalarannya. Nggak sampai ke situ. Jadi pengertian pecahan itu harus selalu dikaitkan dengan konteks satu bagian. Ini yang sering terlupa. Satu bagian utuh yang melekat padanya. Sehingga kita katakan bahwa pecahan itu adalah salah satu maknanya adalah bagian dari keseluruhan. Karena kalau konteksnya toples yang beda ukuran ini, maka saya bisa bilang, konkretnya nih ada isi toples F setengah, isi toples A itu 1/3. Saya bisa bilang, setengah toples A itu, toples F itu isinya kurang dari 1/3 toples A. Kita praktekin nih, ambil gelas lagi, tuangin isinya. Ternyata setengah lebih kecil 1/3 loh. Kok bisa? Karena kita bicara konteks. Pecahan itu harus dikaitkan kepada konteks. Konteks satu yang utuh. Ini yang harus dijelaskan sama anak-anak. Kesepakatan awal itu bicara konteks satu itu harus sama. Bisa dong, berarti kalau gitu. Oh, bisa juga setengah lebih besar dari 1/3. Karena toplesnya sama nih. Berarti bisa nggak setengah itu nanti sama dengan 1/3? Setengah sama dengan 1/3, nanti bisa nggak tuh jadinya? Bisa, kalau apa? Konteks utuhnya tuh berbeda. Jadi ketika mengajarkan pecahan kepada anak ini, harus ada penekanan. Ada yang namanya bagian, ada yang namanya nilainya. Nilai setengah di misalnya nilai setengah di makanan yang beratnya misalnya 500 gram, itu beda dengan nilai setengah di makanan yang beratnya 1000 gram. Jadi ada bicara, pecahan itu ada bicara konteks, bicara nilai. Sehingga ketika ada pertanyaan gini, ayah memiliki 1 hektar sawah, diberikan kepada, atau 2 hektar lah, ayah memiliki 2 hektar sawah, diberikan kepada anak pertama 1/4 bagian, kepada anak kedua 1/3 bagian, misalkan gitu ya, sisanya diberikan kepada siapalah. Anak-anak itu bisa menjawab gini loh, 2 hektar, 2 dikurang 1/4, sisanya, misalnya ditanya sisanya, dikurang 1/3. Padahal 2 hektar itu adalah nilai, 1/3 dan 1/4 itu adalah menyatakan bagian. Jadi berbicara pecahan itu harus ada konteksnya. Dan ini, hari ini pembelajaran itu kering, karena soal-soalnya drilling.
setengah tambah sepertiga, 3/5 tambah 5/6, dan seterusnya. Lupa bahwa ketika berbicara pecahan ini terkait dengan kehidupan nyata, terkait dengan banyak hal, terkait dengan gagasan apa sih tadinya pecahan, ini nggak pernah sampai. Jadi terkait tadi dengan surveinya yang dijelaskan oleh Pak Ahmad Rizali, 3/4 dari 3/4 tuh kenapa sih kebanyakan menjawab 6/8? Karena mereka tuh nggak punya bayangan 3/4 itu tuh seperti apa sih? 3/4 tuh kayak gimana bentuknya? Itu mereka nggak punya bayangan. Jadi kalau dari konkretnya aja mereka tuh nggak pernah merasakan dengan indera tadi, nggak mengoptimalkan seperti tadi, gimana sih namanya growth mindset tuh mengoptimalkan seluruh indera kita, panca indera kita, ini nggak terjadi. Makanya nggak punya bayangan 3/4 itu seperti apa, karena nggak punya pengalaman. Dan pembelajaran matematika hari ini itu minim dengan memberikan pengalaman kepada anak. Jadi belajar pecahan itu cuma sebatas prosedur yang dihafal. Padahal kita bisa pakai model konkret, pakai kertas murah, ya. Kita potong. Ini 1 loh, ini setengah. Kenapa ini setengah? Karena tadinya 1 dibagi 2. Kok bisa setengah? Dibagi 2-nya ternyata harus sama ya. Karena kalau enggak tadi muncul tuh pertanyaan jawaban 1/3 dari kotak 1/4 tadi. Jadi ada konteks, 1-nya bagaimana, yang dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan itu yang seperti apa, harus sama. Karena bisa jadi anaknya tuh ngebaginya nggak sama, gitu. Tapi tetap dinyatakan sebagai setengah. Ini hal-hal yang terlupakan. Jadi pembelajaran matematika tidak mengacu kepada proses berpikir anak. Kemudian 1/4. 1/4 itu 1 dibagi 4. Kertasnya kita potong 4. Terus kita lihat ternyata setengah itu sama dengan 2 biji 1/4 ya. Berarti 1/4 tambah 1/4 itu sama dengan setengah ya. Oh, setengah tambah setengah itu sama dengan 1 ya ternyata. Nah, seperti ini. Kalau diberikan model konkret ini, anak punya pengalaman mengindra konkret. Kemudian, dijelaskan kembali, 4 biji 1/4 itu nilainya jadi ada 4. 4 dari 4. 4/4. 3/4 jadi gimana? Berarti ada 3. 3/4 tambah 3/4 jadi bagaimana? Inilah konkretnya. Kita susun 3/4 dari 1/4 bagian ada 3. 3/4 lagi. Kita gabungkan jadi ada berapa potong? Ada 6 potong. Dari 4, 6/4. Oh, ternyata itu sama ya dengan 1 dan setengah. Sehingga jawabannya adalah 1/2. Seperti itu. Konkret, gambar, abstrak. Jadi Gernas ini mengajak semua guru untuk membelajarkan matematika itu sesuai tahapan berpikir anak. Konkret, gambar, abstrak. Jadi nggak langsung ke abstrak. Pembelajaran yang terjadi hari ini kayak gini. Untuk menjumlahkan pecahan yang sama penyebutnya, hanya dengan menjumlahkan pembilang, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Kalau dipikir, kenapa sih kalau penjumlahan itu bawahnya nggak boleh dijumlahin? Kenapa kalau kali-kalian nggak perlu disamain lagi penyebutnya? Kenapa kita kalau penjumlahan harus sama penyebutnya? Apakah ini pernah dibahas sehingga itu menjadi pengetahuan yang mengkristal di pola pikir anak? Ini kayak gini pembelajaran yang kering hari ini. Langsung soal, 5/8 tambah 2/8 sama dengan 7/8. 9/25 tambah 11/25 sama dengan 20/25. 7, gitu kering. Jadi kita seperti robot. Apakah ini matematika? Ini yang terjadi hari ini. Dan ini dinilai oleh seorang guru di Jakarta Pusat. Karena siswa saya kaget setengah mati. Dia dapat nilai 0, padahal betul semua. Terus saya tanya yang bener kayak gimana? Minta fotoin jawaban temennya. Ini dong, lihat. Kenapa bisa seorang guru menjawab pecahan itu kayak gini? Di Jakarta Pusat loh ini. 4/5 dikali 2/6, jadi 10/24. Dari mana coba itu? 100 nilainya. Ini mengerikan sekali ini loh. Makanya Gernas ini, kalau di sini teman-teman semuanya pasti orang-orang yang beruntung ya bisa sampai sini. 70-80% itu ya kebanyakan, ya inilah yang terjadi, pusing sama matematika. Karena apa? Proses belajarnya nggak benar.
Oke, langsung lanjut ke sederhana, karena ada 4 yang mau saya jelaskan. Sederhana itu nggak rumit intinya, supaya lebih mudah diterima. Karena di tingkat SD, semuanya itu harus bisa dipegang, kemudian anak baru bisa memahami simbol, dan kemudian baru bisa menangkap formula atau menangkap rumus. Jadi bukan dikasih rumus duluan, tapi ada pengalaman belajar, kemudian membahasakannya atau menggambarkannya, kemudian dia menyimpulkan maknanya menjadi suatu proses yang kita sebut pola atau rumus. Contohnya ini, pembelajaran seperti ini. Kalau misalnya Anda ditanya, gimana nunjukin sama siswa SD kalau volume prisma itu berhubungan sama luas alas dan tinggi? Silakan saya minta pendapatnya. Gimana nunjukin kalau prisma itu ada hubungan, volumenya itu ada hubungan sama luas alas dan tinggi? Silakan. Boleh? Volunteer untuk menyampaikan pendapatnya? Karena ternyata Pelajaran menjadi memberikan guru SD. Pemahaman yang kita terima sebagai sesuatu yang diterima anugerah begitu saja, ternyata sebenarnya nggak mudah. Makanya ini Gernas mengajak kembali kepada hal yang sangat mendasar dan sederhana. Dalam prosesnya bernalar dan dilekatkan konteks. Ada yang mau menjawab? Atau tidak menjawab, Lanjut. tidak apa-apa, tapi boleh berpendapat? Lanjut saja? Tidak ada yang mau berpendapat? Oke, kita lanjut ya. Jadi oke, kalau tadi mungkin tidak mau berpendapat, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira duga nih, dari urutan, dari 6 bangun ini, itu 3 bangun tingginya sama, 3 bangun tingginya sama, ini saya fotonya agak nyamping, depan sama atas, jadi permukaannya ada yang persegi, ada yang lingkaran, ada yang segi 8. Semuanya dibuat dari kertas berukuran A5, nggak lebih, nggak kurang. Nggak lebih, nggak kurang. Mana volume yang paling besar dari paling besar sampai terkecil? Silakan boleh disebutkan hurufnya. Ada yang mau mencoba untuk menduga? Sama bukan Bu? Semua objeknya sama volumenya. Semuanya sama. Alasannya? Karena kertasnya sama. Iya, karena kertasnya sama Bu untuk membuatnya, dan juga alasnya menyesuaikan dari tinggi dari objek-objek tersebut. Atau tingginya jadi juga ini menyesuaikan. Ya, terima kasih Kak Hasyir. Jadi ini kalau misalkan ini kertas, jadi ada yang dibuatnya dengan melipat secara kalau gini namanya berarti vertikal ya. Kalau gini secara horizontal. Jadi cuma dilipat saja. Dan semuanya itu kertasnya tepat berukuran A5. A5 itu setengahnya A4. Jadi ini kalau menurut Kak Hasyir tadi ini sama ya. Jadi ini diberikan kepada, jadi waktu itu saya memberikan ini untuk gambaran orang tua mengajarkan anak, dan ada anak yang mencoba, dan dia setelah percobaan itu bahagia luar biasa, artinya wow ternyata gitu. Kenapa? Dia menemukan sebuah pengalaman bahwa amazed loh, sebenarnya walaupun dari kertas yang sama, semua volumenya berbeda. Terus dia berpikir, berarti luas itu nggak ada pengaruhnya ya sama volume ternyata. Dari apa? Bukan kita kasih tahu, dia sendiri yang mencoba. Jadi diminta untuk membuat desain, dan desain ini kebetulan saya nggak potong. Ada juga yang punya ide, ada anak yang punya ide dipotong, terus disambung lagi, terus dijadikan, jadi tingginya lebih rendah lagi, lebih rendah dari yang ini, tapi bentuknya bisa lingkaran dan macam-macam. Dan ternyata ada pola di situ. Mereka akhirnya dia nemuin, karena dia waktu itu nggak buat 6, dia buat mungkin sampai 9 ya, sampai 9. Tapi yang 3 terakhir dia udah nggak lakukan karena ternyata dia menemukan pola. Jadi kita geser dulu. Sebentar. Nah, ini yang sebelah sini nih, yang pendek ini, yang 3 ini. Nah, jadi caranya ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini nih. Yang pertama, saya penuhin dulu yang lingkaran, dipenuhin dulu nih sama anaknya nih. Setelah penuh,
dipindahin ke sini, ternyata masih sisa ini. Kesimpulannya apa? Di sini ada bernalar dong. Oh, kesimpulannya berarti dengan beras. Oh ya, maaf. Ini diisi dengan beras. Jadi volume itu pendekatannya kita nggak ngitung dulu, tapi memberikan sebuah pengalaman gitu loh. Kita kasih beras, mendekati ya, kita isi dengan beras sebagai untuk mengukur volume, dan ternyata sisanya itu masih ada sisa ketika ditaruh di yang permukaannya segi 8, masih ada sisa. Oh, berarti ternyata volumenya banyakan yang ini ya, yang dasarnya lingkaran, terus ke sini dong. Dibandingkan nih udah penuh. Oh, ternyata banyakan yang ini. Jadi urutannya yang lingkaran dulu, kalau tingginya sama nih ya, yang lingkaran dulu, yang segi 8, kemudian yang segi 4. Terus saya tanya siswa saya dong, kalau segi 5 kira-kira ada di mana urutannya? Ini kan 1, 2, 3. Atau ini 1, 2, 3. Kalau segi 5 ada di mana? Dia langsung connect. Oh, ini kayak sisinya mendekati sisi banyak nih ya. Mendekati makin banyak. Ini 8, ini 4. Berarti kalau 5 ada di sini, Bu. Ah, itu sampai menemukan pola kayak gitu. Atau bisa juga menggunakan, itu kan tadi ini namanya direct comparison atau perbandingan langsung. Ini menggunakan, nah ini konsep dari mengukur. Apa sih mengukur? Membandingkan, ya kan? Satu besaran dengan besaran lain. Di sini apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah, oh ternyata luas volume benda ini, bangun ini adalah sama dengan volume 2 gelas ini dan ini sisanya gitu. Jadi konsep pengukurannya itu harus dapat dulu. Karena hari ini belajar pengukurannya itu cuma apa? Kilometer, masuk pengukuran kilometer, hektometer, dekameter, hektar, hektometer persegi, dan segala macam lah, atau dekameter kubik, liter. Pengukuran tuh langsung abstrak, jebret. Terus langsung rumus. Ada nggak pernah di dalam pembelajaran itu yang kebanyakan yang menggunakan pengalaman dahulu untuk menyimpulkan? Itu jarang sekali, makanya wajar survei yang tadi diberikan sama Pak Nanang. Ini yang tadi 3 paling kecil, 3 paling tinggi, jadi permukaannya lebih kecil tapi bentuknya sama. Ternyata urutannya sama. Yang lingkaran dulu, yang segi 6, baru yang segi 4. Tapi kalau dibandingkan tadi tabung yang pendek tadi dengan lingkaran lebih besar sama tabung kecil, tingginya ini dengan lingkaran yang lebih kecil, itu tetap lebih besar yang pertama tadi, yang lebih pendek. Sehingga ini konkret. Akhirnya anak-anak ngegambar nih, anak-anak gambar. Kesimpulannya ini urutannya. Lingkaran, yang dasarnya lingkaran, yang dasarnya segi 8, yang dasarnya segi 4. Untuk yang ketinggiannya segini. Yang tinggi lagi begini, begini. Artinya saya tanya dong, berarti kalau tingginya pakai kertas A4 yang sama juga ya, kalau tingginya lebih kecil lagi ke sini, berarti dia urutannya bakal lebih banyak dari yang ini atau lebih sedikit dari yang ini? Oh, berarti lebih banyak, Bu, karena dia ngeliat pola ini. Makin tinggi, ininya makin kecil, ternyata makin lebih sedikit dibanding yang lebih pendek. Itu sampai nemuin kayak gitu. Jadi gimana? Jadi ternyata volume tuh nggak ada hubungannya ya sama luas permukaan, tapi sama bentuk benda, Bu. Oh iya, sama bentuk benda ya. Bentuk benda itu berarti kita bisa ngeliatnya dari mana? Dari bentuk alasnya itu. Kita bilang ini alas namanya. Nah, ini jadi alasnya nih. Kita bilang gitu. Jadi bentuk alas atau luasan alas itu yang sangat berpengaruh pada volume bangun. Terus, kira-kira tinggi itu berpengaruh nggak ya? Gitu kan. Karena tadi kita nyelidikinnya tingginya sama, giliran tingginya berbeda, tapi kan alasnya itu berbeda. Jadi kita nggak bisa simpulin dari situ kan. Dia nanya, iya ya, kalau tingginya gimana ya? Nah ini untuk penyelidikan lanjutan. Akhirnya bisa juga nih penyelidikan lanjutannya seperti ini. Kita bikin, ini sebenarnya alat peraga ini dulu menurut beberapa orang guru katanya di sekolah ada, tapi nggak pernah digunakan. Jadi dianggap ini sebagai satu satuan volume diisi nih ke sini. Ke sini ada satu isi, artinya banyaknya ini kan mencapai ketinggian ini kan, jadi isinya sama dengan luas alas ini, karena kan ini satu satuan, jadi isinya kita anggap kalau dikali 1 kan tetap ini ya, jadi luas alasnya ini, luas alas ini, jadi isinya itu adalah luas alas ini dikali tingginya. Begitu juga dengan yang segi apa nih, segi 8.
alasnya berbentuk segi 8, berarti nanti volumenya adalah luas segi 8 dikali tingginya. Karena ini satu satuan nih kita ngukurnya, dia masukin tuh. Oh iya, jadi ternyata volume prisma itu luas alas kali tinggi ya. Masuk dong ke tabung. Terus kalau tabung tuh gimana ya? Bisa aja orang mikir nih, oh berarti sama aja ya. Anggap aja tuh bawahnya lingkaran. Oh berarti kalau tabung itu bisa kita dekati juga ya dengan prisma. Ternyata luas lingkaran dikali tinggi. Oke, dapet deh volume prisma, sebuah pengalaman. Jadi bukan langsung ke abstrak. Nah, pembelajaran hari ini ngomongnya begini, ini di kelas 5 nih. Di kelas 5 kamu belajar bangun ruang. Di kelas 5 itu juga nggak diajarin kayak tadi, sama juga mengulang ini juga kayak begini. Rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Kalau alasnya berbentuk segi 4, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Terus kalau kita mau dapat yang segitiga, berarti dipotong. Jadi setengah dari volume balok atau volume ini ya, volume prisma yang alasnya segi 4. Ujuk-ujuk, tetap cuma apa? Rumus. V sama dengan luas kali T. Kemudian seperti biasa, kering latihannya. Lihat, aktivitas ini yang dikerjakan. Matematika itu jadi sebuah studi yang kering. Nggak ada maknanya, cuma jadi robot, ngitung-ngitung. Nggak ada maknanya, cuma dibaca, masukin rumus. Terus masukin volume tabung. Padahal di dalam konteks luas alas yang bentuknya lingkaran, itu ada masalah baru loh. Ada pi loh. Dan pi ini, saya tuh ketemu guru tuh banyak sekali. Katanya pi itu 22/7 dan 3,14. Itu bukan pi loh. Pi itu ada kisahnya sendiri. Dan sebenarnya kalau digali menjadi sebuah pengalaman bermatematika, itu menarik sekali pi itu. Pi itu bilangan yang nggak ada habis-habisnya digitnya. Terus saya bilang, nggak ada habis-habisnya digitnya namanya irasional. Letaknya antara 3,14 sampai 22/7. Jadi bukan 3,14 atau 22/7 pi itu. Terus pakai rumus kalau R-nya bisa dibagi 7, pakai pi-nya 22/7. Kalau R-nya nggak bisa dibagi 7, itu 3,14. Pernah nggak sih mempertanyakan kenapa harus begitu? Pernah nggak belajar matematika tuh kayak gitu? Kita benar-benar menemukan sendiri, karena matematika itu hakikatnya bagaimana kita bisa menemukan sendiri, punya pengalaman sendiri, bukan dijejelin informasi. Sifat belajar matematika itu seperti itu. Tapi hari ini pembelajaran lagi-lagi, blah, pi R kuadrat kali T, blah, hitunglah volume tabung yang memiliki jari-jari alas dan tinggi R 24T sama dengan 7. Ya, sudah. Ini yang dikerjakan di sekolah. Gimana anak-anak itu nggak merasa kering? Dan kalaupun nggak ngerjain ya jadi nggak apa-apa juga, nggak ada manfaatnya juga kan? Selain untuk dapat sekolah bagus, selain untuk lulus ujian, ada maknanya nggak pembelajaran matematika sama dia? Saya mencoba di sini ngajak nih bersama kawan-kawan Gernas untuk memikirkan hal ini. Ini loh yang terjadi sama pendidikan kita hari ini. Kering. Yang terakhir mendasar. Apa sih mendasar? Mendasar itu intinya prinsip inti loh yang diajarkan. Saya punya ini lagi. Teman-teman bisa lihat. Jika banyak benda dituliskan seperti berikut, berapakah banyak benda dalam kotak hitam yang ada tanda tanya? Jadi, ini biji saganya segini, namanya alfa. Ditulis A, ini simbolnya, dibaca alfa. Ini segini simbol, ini bendanya. Ditulis begini, dibaca beta. Ini bendanya ini, simbolnya ini, ditulis gamma. Dan teman-teman bisa baca, silahkan coba tebak ada berapa banyak biji saga yang ditanda tanya ini. Ada berapa banyak? Boleh silakan kalau ada yang mau mencoba menjawabnya. Ini kalau teman-teman sadar, pembelajaran yang model kayak gini nih, yang diajarkan di sekolah. Kenapa? Ada bendanya, ditulis simbolnya, cara bacanya, terus ditanya, ada berapa banyak benda ini? Gak ada maknanya. Coba sekarang bisa nggak ngejawab ini? Ini saya sengaja nggak bikin 1, 2, 3. Tapi inilah yang ada dalam pikiran anak. Karena buat anak, simbol dan cara membaca itu adalah suatu hal yang baru. Jadi saya buat kerangkanya ini adalah simbol dan cara membacanya baru. Ada berapa ya biji saga yang di sebelah kanan ini, yang paling kanan? Silahkan
Yang mau mencoba menjawab? Tebak-tebak boleh. Kira-kira apa yang terjadi dengan bilangan-bilangan ini? Pola apa yang terjadi? Boleh teman-teman jawab? Kalau tidak jawab, ya boleh berpendapat. Beta 0 gamma, Bu. Pak Zidni. Kak Zidni, apa jawabannya? Beta 0 gamma. Beta 0. Beta apa? Beta 0, saya catat. Gamma. Beta 0 gamma. Beta 0 gamma. Baik. Ini sebenarnya apa sih? Jadi kita nyobain ini loh sama orang tua untuk merasakan gimana sih kalau anak-anak tuh belajar matematika supaya punya empati. Karena simbol itu semuanya itu abstrak, awang-awang. Jadi sebenarnya konsep inti dari menuliskan lambang bilangan itu, kita itu menuliskan itu berdasarkan aturan mengelompokkan benda. Ini semuanya di kotak kiri, tengah, dan kanan, itu banyak bendanya itu sama. Tapi cara mengelompokkannya itu berbeda. Yang sebelah kiri ngelompokin 55, sebelah tengah 10-10, itu yang kita pakai sekarang, pengelompokan 10-10, di sebelah kanan itu pengelompokan 20-20. Kalau di aturan pengelompokan 55, maka kita punya 4 kelompok limaan dan 2 kelompok satuan. Kalau di 10, kita punya 2 kelompok sepuluhan, dan kita punya 2 kelompok satuan. Kalau di 220 kita punya 1 kelompok 20-an dan 2 satuan. Inilah yang menjadi aturan bagaimana kita menulis bilangan. Selama ini kalau kita belajar beginian cuman ditulis 32 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Kita tinggal ngisi aja 32. 45 sama dengan titik-titik satuan tambah titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Kering, nggak ada maknanya. Ngapain? Cuma nyalin 42 sama dengan 4 sama 2, 22, 2 sama 2. Karena udah ditulis puluhan satuannya. Yang inti dari pembelajarannya itu nggak pernah diberikan oleh siswa tuh nggak nerima gitu loh. Bahwa ini tuh aturannya tuh gara-gara kita ngelompokin. Makanya kita bisa nulis 22, bisa nulis 12, bisa nulis 42. Itu ada maknanya. Jadi kita balik ke jawaban yang tadi berapa ya? Jadi kalau diperhatikan, tadi simbolnya itu ada 5. Ada 0, ada alfa, beta, gamma, delta. Karena simbolnya ada 5, berarti kita ngelompokinnya tuh berdasarkan 55. Sekarang benda tadi itu ada 4 kelompok limaan. Ada 4 kelompok. 4 itu berarti alfa, beta, delta. Alfa, beta, gamma, delta. Berarti 4 kelompok limaan adalah delta. Jadi delta ini menyatakan 4 kelompok limaan. 3 satuan. 3 satuan ditaruh di paling belakang. Yang di depan selalu kelompok yang lebih besar, gitu kan? Kalau kita menulis bilangan, sama seperti yang di sebelah kanan ini, yang basis yang pengelompokan 10, ada 2 kelompok sepuluhan, sehingga ditulis 2 paling kiri, dan 3 satuan, 23, 2 kelompok puluhan dan 3 satuan. Jadi yang tadi jawabannya delta gamma. Yang tadi jawabannya delta gamma. Kenapa? Ada 4 kelompok limaan dan 3 satuan. Nah, di sekolah yang sering diajarkan tuh begini. Ayo anak-anak, dibaca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. 100 chart sampai 100. Tulisannya kayak gini ya, 1, 2 gini. Sama aja kayak kita tuh lagi diajarin begini loh tadi. Ayo baca alfa, beta, gamma. Ada maknanya nggak? Nggak ada. Ini apa? Nggak ada maknanya, nggak ada konteksnya. Kenapa ini? Ini apa? Ini loh yang terjadi. Tapi kita nggak sadar karena kita ibaratnya kayak take it for granted untuk bilangan itu. Udah terima aja karena itulah yang terjadi. Tapi tidak diajarkan bagaimana ide itu muncul, gagasan itu muncul. Karena sebenarnya kita
Kalau belajar itu belajar ide kan, belajar bagaimana gagasan itu muncul sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih kreatif dengan mempelajari gagasan-gagasan sebelumnya. Kita tinggal mengkombinasikannya untuk menjadi kreatif kan. Jadi ketika ada soal begini nih, ada berapa benda soal ini nggak bisa digunakan untuk membangun pengetahuan yang paling dasar. Karena anak ngitung, jebret. Oh, sekian, Bu. Jadi nggak ada tuh informasi kenapa kita menulis ini jawabannya sekian. Ini ada 45. Harusnya ketika benda ini disajikan, yang diajarkan tuh adalah kayak gini. Proses yang pertama ini dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi kalau ketika kita menghitung bilangan, itu ada pendahuluannya. Semata-mata tuh bukan berhitung. Sebenarnya kita mengelompokkan. Nih kelompok pertama kita bikin 1 kelompok 10. Kenapa kita kelompokin 10? Karena hari ini bilangan yang kita gunakan berdasarkan pengelompokan 10. Kemudian kita kelompokin 2, kemudian 3, 4, 5, sampai habis. Oh ternyata ada 4 kelompok puluhan, dan ini nggak bisa jadi 10, 5. Jadi ini 45. Ini konkretnya ini nggak pernah dilakukan. Konkretnya ini, pengaturan pengelompokannya adalah setiap kita memiliki 10 satuan, kita bisa menukarnya dengan 1 puluhan. Jadi 45 tadi sudah berganti menjadi 4 kelompok puluhan dan 5 satuan. Kalau kita punya ininya ada 10, maka kita bisa tukar dengan 1 ratusan. Ini nggak terjadi di banyak sekolah. Konsep dari bilangan itu sendiri ambiar. Sehingga wajar, tambah-tambahan, jangan heran masih banyak yang belum bisa. Kelas 6 SD aja belum bisa tambah-tambahan. Jangan heran, tulis 300 dikurang 125, 0 kurang 5, pinjem 0, 0 dipinjem jadi 9. Kenapa 0 dipinjam jadi 9? Itu kan jadi di luar nalar kan? Kenapa bisa 4 dipinjem 1 tinggal 3? 3 dipinjam 1 tinggal 2, 2 dipinjam 1 tinggal 1, 1 dipinjam 1 tinggal 0. Kok 0 dipinjam jadi 9? Aneh nggak tuh? Begitu tuh anak-anak. Karena apa? Prosedural jadinya. Gambar. Gambar itu jadi apa? Oh, ternyata 45 itu semuanya tuh bisa jadi 45 satuan. Kalau kita belum kelompokin. Bisa juga 40-an dan 5 satuan. Oh, ternyata bisa juga 30-an dan 15 satuan. Berarti bisa juga dong, Bu, 20-an sama 25 satuan. Iya, bisa. Inilah yang dibilang bahwa ada banyak cara merepresentasikan bilangan yang ini justru nggak diketahui. Kita taunya hanya ujungnya. Representasi yang paling sederhana, yang 40-an dan 5 satuan yang di tengah ini, representasi yang paling sederhana. Selalu, ujungnya selalu ke situ. Prosesnya nggak pernah ada. Jadi kita nggak cukup banyak memahami representasi bilangan. Makanya terjadi tuh, 300 kurang 125, 0 dipinjam jadi 9. Kenapa bisa begitu? Padahal 300 itu karena 30 puluhan. Ya kan? 125 kan 12 puluhan dan 5 satuan. Jadi 30-nya dipinjam 1 ke sini menjadi 10, jadi tinggal 29 puluhan. Makanya 0 jadi 9. Itu nggak pernah terjadi. Jadi ketika abstraknya ada 45 benda, ini memiliki banyak makna. 40-an benda dan 5 satuan, 30-an dan 15 satuan, 20-an dan 25 satuan, 1 puluhan dan 35 satuan, dan 45 satuan. Jadi kita kaya akan berbagai sudut pandang. Tapi matematika hari ini kering. Nggak ada yang mengajarkan begitu. Bukan nggak ada, maaf. Banyak yang tidak mengajarkan seperti itu. Nih yang saya bilang pembelajaran hari ini. Bilangan 17 terdiri atas titik, 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 dan titik, titik. Jawabannya 1 puluhan dan 7 satuan. Kemudian latihan kelompoknya, kerjakan bersama kelompokmu, ratusan puluhan satuan. Bilangannya 359. Bilangannya 452, ya tinggal salin aja nomor 2. Depannya 4, tengahnya 5. Ininya, apakah setelah menjawab ini anak-anak itu ngerti aturan pengelompokan? Kenapa menulisnya seperti itu? Nggak ngerti. Ya udah, yang penting terima aja. Yang penting udah bisa jawab soal. Itu yang terjadi hari ini. Jadi dari keseluruhan itu, bernalar, kontekstual, sederhana, mendasar, itu melahirkan proses-proses tadi. Kita itu menalar, udah jelas. Kita menyelesaikan masalah. Kenapa? Kita berhadapan dengan ide, berhadapan dengan gagasan. Kemudian kita mengkoneksikan berbagai gagasan. Kemudian kita bisa mengkomunikasikan dan menyajikannya dengan berbagai cara. Gimana nggak kreatif kalau belajar matematika, kalau prosesnya dijalanin?
hari ini kebanyakan nggak ngikut itu tahapan berpikir anak yang konkret, gambar abstrak, enggak. Pengen cepet pokoknya, jebret, langsung ke abstrak, rumus, yang penting bisa jawab soal ujian, terus kalau ada soal tipe gini, cara jawabnya gini, soal tipe gini, cara jawabnya gini, kalau soalnya begini, cara jawabnya gini. Nggak ada yang namanya standar proses yang benar. Jadi saya pingin di sini kawan-kawan Gernas mengajak banyak orang untuk berbagi pemikiran tentang Gernas Pustaka ini, bahwa supaya orang tuh ngajarin matematika itu ngikutin tahapan berpikir anak dan ada standar proses yang benar. Demikian paparan saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya serahkan kembali kepada Pak Nanang dan Pak Idrus. Terima kasih, Bu Andri. Iya. Saya banyak sekali juga diingatkan kembali dengan masalah ini. Dan gara-gara akan mengajar ini, Pak Idrus, saya tadi malam itu agak telat tidur. Itu membaca beberapa buku dasar dari Bertrand Russell. Ternyata Bertrand Russell itu banyak sekali mengarang tentang basic matematik. Salah satu bukunya yang menarik itu adalah The Principle of Philosophy Matematik. Dan itu dia bicara hanya tentang bilangan-bilangan, apa yang dijelaskan oleh Bu Andri di sana diceritakan begitu lengkap dan sangat menarik. Dari sisi ini, mari kita diskusikan apa yang sudah dilakukan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika ini agar bisa menjadi lebih maju. Dan saya ingin sampaikan juga, gerakan ini masih disalah persepsikan mirip dengan bimbel-bimbel. Padahal kami bukan bimbel yang menyelesaikan masalah di ujung supaya tepat dan cepat, tetapi kami justru ke hulu, dan di hulu itu kami menggunakan kontekstual, bernalar, sederhana, dan mendasar tadi. Jadi sudah di hulu, kami memasuki hal yang lebih dasar lagi. Jadi prinsipnya kami tidak ingin ikut menyelesaikan sesuatu yang sudah kusut di muara, atau ikut-ikut, kalau di Jakarta tuh ikut-ikut garuk-garukin sampah di Manggarai, itu nggak maulah. Urusannya kita beresin aja di puncak sana airnya, supaya airnya bersih, ketika mengalir akan menjadi bersih. Saya serahkan kembali kepada Pak Idrus, silakan kita bisa diskusi dan mungkin akan banyak hal-hal yang bisa diberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Maaf, bandwidth saya putus-putus suaranya. Jadi lagi di jalan, Pak. Oh iya. Enggak ada apa-apa. Mahasiswa ada yang mau nanya, silakan. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Cerita-cerita juga boleh. Selama ini pembelajaran gimana? Karena iya boleh. Karena pengalaman dari banyak TOT itu selalu yang paling lucu tuh gini. Jadi guru tuh langsung astagfirullahaladzim, dosa nih saya sama siswa. Komentarnya tuh sampai nyebut-nyebut istighfar. Jadi tuh ya ampun, kayak karena dia tuh kayak baru tersadar, ya ampun saya selama ini memang mengajarkan matematika yang kering. Wajar ya. Aku saya salah juga termasuk. Ya. Iya. Matematika yang kering. Orang tua juga banyak yang, oh ternyata ini masalahnya, begitu. Yang punya pengalaman, ketemu dengan sesuatu yang ada permasalahan, silakan. Ya bernalar sebenarnya. Ada. Boleh bertanya, Pak? Nah, silakan. Boleh. Nama saya Dwi Revarianto dari Teknik Perkapalan. Saya ingin bertanya karena sejujurnya saya juga punya kayak sepupu gitu masih SD, dan ya jelasin dengan cara yang rumus tuh kan susah ya untuk anak SD ya, apalagi tadi kalau pakai metode yang seperti tadi kan maksudnya udah ada metode yang dipraktekkan, contoh tadi kayak kue atau pakai beras buat hitung volume. Kalau misalnya jadi pendekatannya lebih ke arah semisal nilai, misalnya dari diberi sesuatu, contoh misalnya anak itu bisa menjawab dengan tadi, misalnya contoh dikasih trigger terus jawab. Nah kalau misalnya metode penilaiannya yang diubah, misalnya contoh saya kemarin ngeliat
di internet, nggak tahu mungkin sih kesana kayak bercandaan atau gimana, tapi bisa aja. Jadi contoh kan sekarang lagi rame ya, karena ini hiburan anak kan lagi rame karena pandemi, jadi game dan sejenisnya. Jadi penilaian itu diberikan mirip seperti rank di game. Jadi anak-anak lebih semangat karena dapat, loh kok saya dapat achievement kayak di game, tapi di pembelajaran. Itu gimana ya? Selain dari metode belajarnya sendiri, apa itu bisa meningkatkan dari sisi apa sih nama kemauannya juga gitu loh untuk anak seumur itu. Terima kasih. Ya, itu kalau ini namanya gamifikasi ya, gamifikasi. Kalau dari ini saya itu bisa saja dilakukan, tapi kembali lagi tergantung konteks, karena biasanya kan kalau yang sifatnya game itu jatuhnya jadi di tingkat gambar piktorial, konkretnya itu belum kena. Mungkin kalau ada tugas-tugas pendahuluan atau dikombinasi bisa, karena tahapan berpikir anak nggak bisa langsung ke gambar, dia harus konkret dulu. Konkret, jadi benar-benar dunia real, kemudian baru dia menggambarkannya, baru kemudian dia bisa mengabstrakkannya, jadi kesimpulannya atau rumusnya. Sebenarnya itu bisa dipakai karena itu salah satu sarana untuk biar lebih fun saja kan, karena bagaimanapun nggak cuma di siapapun lah pasti suka game kan, karena manusia kan senangnya main-main kan, sesuatu yang main-main itu kan lebih menarik, lebih menantang gitu. Itu bisa dilakukan, tapi yang penting kaidahnya itu tetap ada tadi, konkret, gambar, abstrak. Kemudian harus ada tadi bernalar, harus kontekstualnya ada, harus apalagi sederhana, harus yang mendasar, konsep intinya tersampaikan. Karena kalau tidak, itu kan sebenarnya teknologi kan. Teknologi itu nggak jauh lebih penting daripada konten. Ketika konten belum, jadi teknologi itu justru untuk mendukung konten. Dia akan powerful kalau dia tuh mendukung konten, bukan teknologi yang ditonjolkan. Jadi teknologi bagaimanapun itu adalah alat, itu bisa digunakan. Tapi harus disesuaikan tadi dengan tahapan berpikir anak dan juga standar proses. Namanya alat kan ya bisa aja dipakai, tapi tadi jangan sampai ibaratnya malah kita dikuasain alat dan malah memperlihatkan seolah-olah kalau yang teknologinya tinggi berarti isinya tuh oke banget. Belum tentu loh, pakai teknologi canggih-canggih ternyata nggak dapet isinya. Itu sekolah juga banyak yang seperti itu, nggak dapet isinya tapi teknologinya keren, pakai gamenya keren tapi kontennya nggak dapet. Jangan sampai seperti itu. Baik, kalau dari persepsi saya. Kalau saya dari beberapa rujukan yang saya baca, apa yang disampaikan Bu Andri tadi, konkret, gambar, abstrak itu memang sesuai dengan kaidah bagaimana belajar. Dari studi neuroscience, salah satunya pertama orang belajar itu, kata studi itu adalah sensori, motorik. Jadi memang harus merasakan dulu, konkret nyata di depan, baru mereka simbolik. Simbolik itu gambar dan lain-lain itu. Jadi memang kalau kita sudah bisa mundur satu langkah, tidak langsung abstrak dengan game, ya memang akan lebih bagus. Sudah satu langkah sepertiga. Alangkah baiknya jika mengikuti studi itu, masuklah ke tahap dasar. Ya. Karena yang diajarkan ya memang pendidikan dasar, SD, PAUD, harus ada sensorik itu. Jika tidak, akan loncat kepada simbolik. Hanya orang-orang tertentu saja, seperti mungkin yang ada di sini nih, yang bisa langsung loncat dan paham. Iya. Mayoritas di antara kita itu harus mengikuti alur yang umum itu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terus jawabannya bagus. Ada pertanyaan lagi? Saya rasa juga cukup ya, karena. Silakan, cuy. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Prof, sudah cukup. Bu, sudah cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rizali. Ibu Adriani, sangat bermanfaat buat mahasiswa. Dia bisa merefleksikan dirinya lagi ketika dia belajar di SD seperti apa. Nah, sekarang gimana caranya supaya apa yang Ibu sampaikan atau Pak Rizali sampaikan itu bisa nyampe ke guru-guru yang ada di SD maupun SMP. Bahkan ke PAUD barangkali ya. Gerakan-gerakan ini mesti di... Pak Nanang gerakannya. Pak Nanang yang menceritakan gerakannya. Sampai dia ke sana. Betul. Pak Idrus, sebetulnya gerakan ini bertumbuh. Awalnya pada saat dideklarasikan itu, kami sendiri masih menduga-duga, Pak Idrus. Ini sebetulnya masalahnya apa?
Tetapi memang tim ini tim rada-rada sakit juga. Mereka ini relawan semua. Jadi mereka ini punya pekerjaan sendiri masing-masing. Mereka hanya bekerja pada saat lowong. Lowong itu bisa sangat pagi, bisa sangat malam, atau akhir pekan, atau cuti. Akhirnya kawan-kawan ini masing-masing melakukan eksplorasi dari buku, dari studi, dan lain-lain. Akhirnya menemukan berbagai jawaban-jawaban dari dugaan itu. Jadi, jujur yang kami presentasikan ini saat ini itu bagian dari sesudah 2 tahun kami mempelajari dan kami beruntung memiliki 3 orang yang seperti dikatakan tumbuh oleh tutup. Yang pertama Bu Andri. Bu Andri ini sangat-sangat punya latar itu matematik. Kemudian ada lagi namanya Pak Agung. Pak Agung itu punya latar yang sangat-sangat guru SD matematik. Kemudian kami punya namanya Putih. Putih itu adalah akademikus pendidikan matematik. Jadi tiga-tiganya saling mengisi. Dan saya hanya sebagai penggerak. Penggerak itu kami katakan, ini tidak akan bisa menyebar jika tidak kita buat sebuah strategi. Akhirnya strateginya kami lakukan sekarang. Kami melakukan sebuah TOT kepada semua relawan guru yang akan menemani kolega gurunya. Itu yang paling banyak sekarang. Dan sudah mulai turunan-turunan kedua seperti MLM. Itu di Maluku mereka dilatih bahkan tidak pernah ketemu dengan kami. Itu 6x5 melalui daring. Alumni-alumninya itu sekitar 5-6 sudah melatihkan lagi kepada koleganya. Saya tidak yakin kawan-kawan di sini semuanya tahu yang di mana itu Masohi. Pasti tidak tahu. Cek nanti di peta, Masohi itu di mana? Masohi itu di Maluku, di atas Kepulauan Ambon, ada Pulau Seram, di sana ada sebuah kota kecil namanya Masohi. Mereka sudah mulai melakukan itu melalui daring. Yang kedua adalah ada sebuah relawan lagi yang kami sebut relawan mahasiswa. Kami memang masih batasi relawan mahasiswa ini kepada relawan mahasiswa di PGSD, karena memang mereka akan menjadi guru. Yang kedua, relawan pendidikan matematik. Mereka akan menjadi pendidik matematik. Yang ketiga, relawan memang matematika murni. Tapi yang paling banyak ikut adalah relawan guru pendidikan matematik. Mereka mulai kami TOT dan mulai menyebarkan gagasan-gagasan ini ke perguruan tingginya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling seru adalah relawan orang tua. Ini langsung diampu oleh Bu Andri. Mereka akan menyampaikan kepada kolega-koleganya dan kepada anak-anaknya. Jadi gerakan ini memang kami buat supaya bergulir terus. Oleh sebab itu, kami berharap kalau ada 1 atau 2 saja dari kawan-kawan mahasiswa di sini ikut dalam gerakan ini, itu bisa ikut. Silakan mau ikut yang guru, ikut yang orang tua, ikut yang mahasiswa, silakan. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada guru-guru tadi. Pertanyaannya, kenapa guru-guru juga kok tidak melakukan? Karena ternyata mayoritas dari guru-guru itu pada saat mereka kuliah di PGSD atau pendidikan matematik itu tidak diajari, atau tidak diberi pembelajaran cara-cara seperti tadi. Contoh paling sederhana, guru PGSD itu ujiannya itu ndake-ndake kata orang Jawa. Yang nggak ada hubungannya dengan pembelajaran SD. Akhirnya mereka yang akan kuliah bahasa atau pembelajaran yang ndake-ndake. Ketika harus mengajari murid, mereka tidak paham bagaimana mengajarkannya. Dan tidak dilatih. Itu persoalan-persoalannya, Pak Idrus. Terima kasih. Kemarin pengalaman di guru-guru DKI, saya melatih guru DKI, tercetus juga akhirnya tuh ada 2 orang. Saya dari dahulu belajar matematika kecil, sampai saya belajar di pendidikan guru, saya nggak pernah dapat ilmu yang Gernas Tastaka beri. Alhamdulillah katanya. Dia benar-benar baru kali ini dapat, bayangkan. Dia mengajar udah puluhan tahun, baru dapat ilmunya ketika Gernas Tastaka memberikan TOT. Jadi kan saya merinding. Begitu. Dan ini bukan ilmu baru. Ini adalah dari buku-buku kami ramu
Dan mayoritas juga memang sudah ada, hanya disampaikannya saja. Hebat. Oke, ada pertanyaan lagi atau komentar? Kalau ada mahasiswa yang mau ikut dalam gerakan matematika ini, bisa hubungi saya atau langsung Pak Rizali lewat handphonenya juga bisa, atau lewat Japri juga boleh lah. Yang minat untuk mencoba Andriani dalam rangka Anda bisa bilang greget matematika, bisa bilang juga darurat matematika. Anyhow, tergantung niatnya gitu aja. Betul. Tapi yang jelas memang ada masalah gitu macam. Gernas Tastaka ini singkatannya Gerakan Nasional Pemberantasan Matematika. Buta matematika. Kayak buta huruf gitu loh. Iya, persis. Buta matematika, ya betul, kayak buta huruf gitu. Dan ini tidak hanya di Jawa ya, apalagi di daerah. Kita alhamdulillah di Jakarta. Anda bisa bayangin yang di Indonesia Timur, Indonesia Barat, Aceh, dan lain-lain. Anda bisa bayangin gimana anak-anak itu mengerti matematikanya. Logika kumpulan 10, kumpulan 2, kumpulan 5 itu kan lain-lain. Mungkin sebagian, saya nggak tahu Mas. Oh, jelek sekali, Pak. Ingat nggak Simpoa? Ada bagian yang 2, ada bagian 5 gitu ya. Cara hitung zaman dulu di Cina itu loh. Alat kalkulator ada 5-an, ada 10, ada 5-an, ada 2-an itu. Anyhow, terima kasih banyak Pak Rizali. Kalau boleh PPT-nya akan saya sampaikan ke mahasiswa. Dengan senang hati. Juga Pak, dengan Bu Andriani juga. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan berdua ini bermanfaat. Saya yakin bermanfaat. Paling tidak menggugah para mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam tentang matematika atau tentang buta matematika ini. Baik. Putus-putus nih, Pak. Apakah boleh bertanya, Pak? Oh, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau komentar. Ada pertanyaan itu, Pak. Ada Pak yang bertanya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Ada yang bertanya Pak. Saya akhirin. Silakan. 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 Perkenalkan kembali, nama saya Andrew. Saya dari Teknik Teknologi dan Material. Sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama sih mengenai keresahan pendidikan di Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang juga menjadi pengalaman ya, bisa dibilang pengalaman. Saya pernah ngajar ke anak SD ya, kelas 6. Dan kebetulan soalnya itu, dia dapat soal dari gurunya, dan soal itu diklaim sama gurunya, dia ambil dari Singapura, dari tetangga kita. Nah, soalnya menarik. Kenapa menarik? Karena ini soalnya sangat komprehensif dan mengulik pemahaman dari si anak-anak. Contohnya, dia ngasih tahu luas dari sisi-sisi suatu bangun ruang. Luas dari sisi-sisi bangun ruang. Dan itu dia kasih tahu tuh balok. Jadi kalau balok kan dia 3 sisi yang berbeda ya. Masing-masing dikasih tahu luasnya. Ditanya volumenya. Dan banyak juga anak-anak yang pusing dan bingung di situ. Nah, di situ juga menjadi challenge juga untuk saya, kebetulan jadi pengajar, jadi guru les lah bisa dibilang, itu untuk ngajarin mereka kasih mereka pemahaman juga dari soal-soalnya kayak gitu. Yang pengen saya tanyakan adalah, kira-kira kita itu, kalau misalnya kita mau mengejar pendidikan selevel Singapura misalkan, kira-kira sistem pendidikan seperti apa yang paling sesuai untuk mengejar ketertinggalan di Indonesia untuk level SD ya, dari segi matematika seperti itu. Pak Nanang ini yang jawab. Kalau saya yang jawab, jujur saya katakan tidak tahu. Tetapi kalau kita apple to apple membandingkan dengan Singapura, itu tidak apple to apple. Kalau mau dibandingkan itu kita dengan India, kita dengan Brazil, paling enggak kita dengan Rusia. Karena Singapura itu kalau mau dibandingkan mirip-mirip dengan Finlandia. Jadi sebuah negara yang warga negaranya tidak terlalu banyak. Tapi oke lah, kalau kita ingin mengejar, kok susah ya? Karena apa?
bukan pesimistik. Di Singapura dikejar juga nggak diem kan, dia juga lari juga. Sementara kita sudah tertinggal terlalu jauh. Jadi buat saya, ya marilah kita pikirkan sama-sama gimana caranya kalau kita mau mengejar. Kalau buat saya lebih baik, mari kita lakukan sesuatu yang mendasar. Dengan adanya yang mendasar semakin banyak, secara agregat akan semakin banyak. Dengan agregat semakin banyak, maka secara normatif jumlah yang akan baik juga akan semakin banyak. Jadi kalau grafik saya tadi saya tampilkan kembali, itu bisa geser itu. Yang 01 itu tidak lagi 40, tapi bisa scoot lagi masuk ke 30 atau 20. Jadi condong menuju ke arah normal. Kira-kira itu. Iya. Yang ini nih. Ya, jadi yang 55,4 tuh bisa geser lah. Bisa nambah ke 30. 30 tuh bisa nambah yang ke 11. Kalau kita ingin mengajarkannya. Jujur saja, kalau mau lagi mengejar, caranya adalah perbaiki pendidikan guru. Baiki pendidikan guru SD atau MI. Perbaiki. Fokus saja di sana. Pendidikan guru SD, MI, perbaiki matematik, pendidikan matematiknya, pendidikan bahasanya, karena dua-duanya mengandung logik. Jika sudah diperbaiki, guru-guru yang ada sekarang pun yang sudah menjadi guru fokus juga diperbaiki lagi dasar-dasarnya. Karena bayangkan 3 juta guru itu bisa mengajar murid-murid SD sekitar 29 sampai 30 juta. Kalau gurunya semakin baik, dampaknya akan semakin baik juga. Mudah-mudahan itu yang dilakukan oleh pemerintah, Mas Hendru. Dan saya simpati kepada Anda yang punya empati juga kepada pendidikan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizali. Andrew, ada pertanyaan lain? Andrew, ada komentar? Komentar juga boleh. Komentar, pendapatnya. Biasanya kita kalau habis itu pendapat, refleksi. Nah, ini yang gue nanya. Ya, Kak Hasyir Ibrahim. Hasyir Ibrahim. Iya Pak, Bu, makasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hasyir Ibrahim, Teknik Perkapalan 2018. Beberapa hari yang lalu tuh sepupu saya atau keponakan saya tuh bertanya tentang materi terkait ini Bu, tentang diagram Venn, di mana pertanyaannya adalah mencari irisan, nilai irisan, dan itu saya dengan bapak saya yang merupakan guru fisika tuh benar-benar berdiskusi setengah jam untuk mengajarkan dari sepupu saya seperti itu. Nah, dari dari pemaparan dari Ibu tadi, saya baru merasakan bahwa seberapa pentingnya pemahaman yang diajarkan oleh guru kepada murid-muridnya gitu. Nah, kira-kira seperti karena karena dengan kondisi yang pandemi ini banyak murid-murid ataupun siswa itu bertanya kepada sanak saudaranya yang ya sekiranya sudah pernah melalui pelajaran yang sama, tapi dengan tingkat pemahaman yang berbeda akan mempersulit bahkan merumitkan gitu pemahaman dari si murid SD tersebut. Jadi kira-kira dari Ibu ada saran atau pendapat nggak untuk memperbaiki atau menyiapkan dari teman-teman kita nih yang udah mahasiswa untuk mengajarkan ketika diminta ajarin oleh teman-teman atau adik-adik dari SD seperti itu, Bu? Ikut belajar. Ayo ikut belajar dengan kami. Ada kelas khusus. Kembali lagi ya itu. Gimana caranya? Ya harus sesuai tahapan. Jadi harus nyobain dulu konkretnya seperti apa, baru digambar, baru ngomongin soalnya. Karena kalau nggak dipegang dulu, ini maksudnya apa sih irisan? Kok iris gitu? Kontekskan dengan keseharian apa gitu. Dari sisi makna aja banyak loh ketika membaca soal itu anak-anak tuh nggak ngerti secara kata per kata aja dia nggak tahu karena kurangnya kosakata itu, jadi akhirnya membuatnya juga nggak ngerti itu soal apa itu. Jadi seperti itu. Ya sarannya memang intinya ciptakan kalau mau menjelaskan sesuatu emang harus kasih sesuatu yang konkret dulu. Baru kita ngomongin, gali pendapatnya dia, gali pemahamannya dia. Jangan sampai kalau saya guru kan suka ngeh ya, jawaban anak yang ngerti itu kayak gimana, yang nggak ngerti itu gimana. Tapi itu berdasarkan pengalaman sih. Cara anak ngejawab itu kita bisa ngelihat dia ngerti atau enggak gitu. Nang, ada nggak manual buat guru? Ada nggak manual buat guru matematik ngajar seperti yang tadi disampaikan sama Bu Andri? Sebagian ada, Bu Andri ya, sedang kami buat. Tapi sebagian masih belum ada. komplit.
Iya. Jadi memang rencananya Gernas, yuk kalau mau bareng-bareng. Jadi rencananya Gernas ini kan kita udah ngebuka dulu nih kunci-kuncinya karena 6 TOT itu benar-benar kunci. Yang pertama tuh prinsip ya, benar-benar prinsip belajar mengajar matematik. Yang kedua tuh bilangan, dikupas habis bilangan. Kemampuan apa sih sebenarnya yang dilatih waktu bilangan? Nah, ini kebanyakan menjawabnya tuh nggak ini nih, nggak pas nih banyak guru. Jadi kita nggak gali bilangan, terus ngegali geometri. Geometri tuh poin apa sih sebenarnya, kemampuan apa sih yang diasah? Kemudian kita ngomongin pengukuran. Pengukuran tuh apa sih? Jadi benar-benar yang sangat mendasarnya. Kemudian yang terakhir baru kita bicara asesmen. Gimana kita bisa menilai anak itu memahami apa yang sudah kita ajarkan. Jadi ada 6 ini poin-poinnya. Nah, rencananya setelah 6 ini kita bekerja, udah ada outline-nya, ada modulnya, kita pengen lebih dalam lagi nih, ada video terstruktur, kemudian nanti juga ada video anak. Pinginnya tuh ke depan tuh kita memberikan resource-resource gratis untuk guru, makanya yuk sama-sama, jadi kita bisa berdiskusi. Jadi ya kita relawan ini yang lagi nyiapin gitu. Modulnya Pak Idrus, modulnya sebagian yang daring sudah ada, tetapi belum lengkap. Itu pun dibuat bersama-sama dengan guru dan lain-lain. Ya. Dan banyak sekali sekarang relawan-relawan yang terlibat, bahkan relawan yang ada masih sekolah di Amerika, seperti Mas Arka tuh di Amerika tuh di Inggris ya? Amerika tapi udah pulang, baru pulang. Oh, udah pulang. Nah, itu baru mereka membantu untuk apa Bu Andri namanya? Translate sama virtual manipulatif. Virtual manipulatif ya, bantu. Ada juga kami punya beberapa relawan sampai 9 relawan itu yang membantu untuk medsos. Ya, jadi apa medsos yang kami bicarakan mereka masukkan ke medsos, mereka sebarluaskan. Jadi berbondong-bondong sekarang relawan-relawan yang kami ajak itu. Kita keroyok rame-rame, tetapi intinya memang adalah kawan-kawan yang berhadapan langsung dalam TOT ini. Dan ya, lumayan kok. Guru-guru ya. Iya, lumayan kok respon dari Kemdikbud itu juga sudah mulai melihat ternyata yang dikerjain ini tidak nganeh-nganehi, tidak ilmu sesat gitu, yang belum mereka kerjain, tidak mereka kerjain. Ya. Teman-teman juga bisa yuk kalau kita mau ngembangin bahan bareng, kita diskusi. Maksudnya satu topik aja bisa diskusi. Nanti jadi produknya kan nanti bisa kita tulis buku, kita bagi ke guru. Biar lebih positif lagi, bergulir terus. Jadi sumbangsih lah untuk kita memperbaiki generasi ke depan kan. Untuk membangun lebih baik lagi. Ayo gitu. Bahkan ada tadi Pak Idrus, bahkan ada yang digambarkan oleh Bu Andri tadi yang motong-motong layang-layang itu ada yang bikin videonya, guru itu diprosesnya mulai dari kertasnya dipotong sampai jadi sampai ini. Jadi sekedar ya, tapi sangat mendasar dan dia ceritakan. Jadi nonton itu pun tidak perlu nonton seperti sinkronus seperti ini. Ada yang hanya seperti itu, tapi ada juga yang lebih panjang, macam-macam. Hebat. Ada web ya, ada websitenya. Kalau misalnya mahasiswa mau mengunjungi atau mau kontak. Websitenya saat ini tidak terlalu diurus karena milenial itu kan nggak suka website. Milenial tuh Instagram ada. IG. FB buat Instagram ya, ada, FB juga. Ya, semuanya relawan sih ya. Jadi ya, yuk. Siapa yang saling mengisi aja. Semuanya relawan. Bagus. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ada yang nanya atau komentar lagi para mahasiswa? Pengalamannya ngajar anak atau ngajar adik atau ngajar ponakan? Atau pemikiran atau ide. Boleh. Kadang-kadang gregetan Bu ngeliat gini-gini nih Bu. Pak Rizali sudah tahu lah dia. Saya ingin tambahkan Pak Idrus. Ternyata dari berbagai TOT yang kami lakukan, kami kan selalu menanyakan apa pengalaman tidak menyenangkan dan menyenangkan dalam pembelajaran matematik. Umumnya guru loh nih Pak itu mengalami pembelajaran tidak menyenangkan dalam matematik ini, dan itu guru SD dan madrasah ibtidaiyah. Bahkan ada guru yang harus ngajar matematik karena guru kelas itu
pada saat kecil dijedut-jedutin kepalanya lah oleh orang tuanya. Karena orang tuanya pinter dan dia guru pinter, anaknya ini punya pemikiran yang beda. Akhirnya dalam neuroscience itu dikatakan pembelajaran matematik ini jika salah disampaikan itu bisa menimbulkan yang paling parah itu trauma, paling tidak kecemasan. Dan hanya sedikit orang-orang yang mengatakan tidak ada masalah. Dan saya yakin mayoritas yang di sini tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah. Belum tentu kalau sudah kena sama Mak Engkos, kena sama teman-teman MIPA ya, stres juga. Integral pangkat 3 lah, Nah, kan? diferensial, Nah. fungsi Bessel, Nah, kan? ruwet lah. Fourier analisis. Nah, Panjang lah Pak ceritanya. nah iya. Baik, enggak selesai-selesai Pak. Kalau Betul. cerita tentang pengajaran gini, karena kita mengalami sendiri ya. Anyhow, terima kasih banyak sekali lagi Pak Rizali, Sama-sama, Andri. Pak Terus. Ojo bosen-bosen kalau diundang. Kami-sami. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Makasih.